Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sebelum bimbingan kelompok ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sanukrimuka fala tansa illa ma syaa Allah. Shadaqallahul azim. Baik, sebelum kita beranjak ke materi, marilah kita perkenalan terlebih dahulu supaya kita bisa mengenal antara satu dan yang lainnya. Karena ada pepatah yang mengatakan kalau kita gak kenal maka kita gak akan sayang. Dimulai dari saya dulu ya. Nama saya Hibatul Zahroh, saya dari ASEAN. Terus tanggal lahir saya 5 Januari 1999. Udah itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Pengalaman. Tentang apa? Pengalaman. Pengalaman saya waktu sekolah, ya pernah ikut kemah. Cuma itu aja. Ya pernah jadi salah satu anggota OSIS waktu SMK ya. Kalau kemah waktu SD, waktu SMK pernah ikut kemah. Ada lagi? Jurusan saya PKPI. Saya kuliah di IAI Al Khairat Pamekasan. Saya mengambil jurusan BKPI. Saya sekarang sudah semester 4. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa? Pendidikan saya mulai sejak kecil. Saya TK gak sekolah TK, langsung ke SD. Saya SD di SDN Bintang 2 dan MTS saya di Al Hasanah Taman. SMK saya di Tahfidzul Quran. Sebelum itu saya sekolah di Al Falah, tapi cuma 1 tahun. SMK-nya ngambil jurusan TBS atau Tata Busana, sistem menjahit itu. Setelah itu kan saya mondok di Tahfidzul Quran. Jadi karena di Tahfidz itu ada sekolahan baru, jadi saya ikut berpartisipasi yang mengumpulkan pemula dari sekolah itu. Jadi saya jadi siswa pertama di SMK Tahfidzul Quran jurusan BKJ. Setelah sudah, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah. Sekarang giliran kalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mau maju ke depan atau maju aja? Maju ke depan aja biar lebih seru. Ayo maju. Mulai dari siapa aja. Ayo maju ke depan. Gak usah malu-malu, biasa kita. Biar kita nggak malu. Biar kita percaya diri. Ayo ke depan. Mulai dari yang kanan. Ya, ayo. Ya udah, berdiri di tempatnya. Gak usah depan. Perkenalkan, nama saya Indina Sajidah Faris. Saya dari Desa Duku Barat. Ya, dipanggil siapa? Faris. Ya. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Maksudullah Fatimah dari Tasya. ya, dipanggil siapa? Ya. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Nafiah dari Bogor Timur. dipanggil siapa? Nafi, ya. Ayo selanjutnya.
Ya. Slide-nya, perkenalkan nama saya Firmanisa dari bimbingan. Ya. Dalam bimbingan kelompok ini kita akan masuk bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok dilakukan oleh sekelompok orang yang memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat yang ada di undang-undang kalian, keluarkan, nggak usah malu-malu, supaya kita misalkan kita punya masalah, kita karena jika kita punya masalah, kita selesaikan dengan bersama-sama. Memberi saran antara satu dan yang lainnya. Karena apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri kita, yang bersangkutan, pada peserta lainnya. Sedangkan kan tadi saya sudah menjelaskan tentang bimbingan kelompok, sedangkan tujuan dari bimbingan kelompok sendiri yaitu setelah bimbingan kelompok, di sini juga ada tujuannya. Kan tadi saya sudah menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Apakah di antara kalian ada yang bisa berpendapat tentang salah satu dari tujuan bimbingan kelompok? Tujuan dari bimbingan kelompok, karena tujuan dari bimbingan kelompok ini ya ada beberapa tujuan, banyak tujuan. Kan tadi saya sudah menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Kan pasti ada angan-angan apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Adakah di antara kalian salah satu di antara kalian yang tahu tentang tentang tujuan dari bimbingan kelompok itu? Saya apa? Yaitu mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya. Ya, itu. Kita bisa mengeluarkan pendapat. Ya, kata tadi, tidak usah malu untuk mengeluarkan pendapat apa yang akan kita bicarakan di depan. Ide atau saran, tanggapan, atau perasaan yang ada pada diri kita kepada orang lain. Gak usah malu-malu. Apalagi kita mempunyai masalah, kita bisa selesaikan bersama. Gak usah dipendam sendiri, biar masalah itu cepat terselesaikan. Ada lagi dari tujuan bimbingan kelompok? Ayo apa? Mampu berbicara di depan orang banyak. Ya, mampu berbicara di depan orang banyak. Jadi kita tidak malu lagi untuk berbicara di depan. Karena apa? Karena kita telah melakukan bimbingan kelompok. Kita sudah terbiasa berbicara di depan orang banyak. Jadi ketika kita terjun di masyarakat, kita diperlukan orang banyak, kita tidak usah khawatir karena kita sudah punya modal dari kita belajar bimbingan kelompok. Begitu. Setelah itu ada lagi tujuan dari bimbingan belajar menghargai pendapat orang lain. Ya, belajar menghargai pendapat orang lain. Jika ada orang lain berpendapat, kita harus menerima. Jika kita tidak setuju, jangan kita langsung tidak, bukan begitu. Tapi kita selesaikan dengan baik-baik. Apa pendapat itu akan diambil oleh kita. Ya, belajar menghargai pendapat orang lain. Kita menerima pendapat dari anggota bimbingan kelompok kita. Setelah itu ada lagi tujuan dari bimbingan. Ya. Menjadi akrab satu sama lain.
ya menjadi akrab satu sama lain. Kita bisa sharing-sharing antara satu teman dengan teman yang lainnya. Kita bisa cerita-cerita antara satu sama yang lainnya. Kita menjadi akrab satu sama lain, saling bertukar pikiran, saling bercerita antara satu orang dengan yang lainnya. Setelah itu ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Yaitu di antara tujuan dari bimbingan kelompok. Selain tujuan, ada juga asas dari bimbingan kelompok ini, di mana asas-asas dari bimbingan kelompok ini diantaranya yaitu asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Yaitu segala sesuatu yang dibahas dalam bimbingan kelompok ini tidak boleh dibocorkan pada orang lain atau orang luar. Hanya kita sendiri yang tahu. Ya, hanya diri kita yang tahu, tidak boleh diceritakan pada orang-orang yang tidak ikut pada bimbingan kelompok, karena ini rahasia. Takut kalau kita mempunyai masalah, kita bahas pada bimbingan kelompok ini saja, nggak usah bahas di luar bimbingan kelompok, karena takut ada apa gitu, takut nggak enak didengar sama yang lain. Karena kalau di bimbingan kelompok kan kita itu sudah tahu, saling menghargai kan, kita sudah tahu antara satu teman dengan yang lainnya, jadi kita harus saling memahami gitu, apa yang kita rasakan maka harus dirahasiakan pada orang-orang luar. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini dalam bimbingan kelompok kita harus terbuka antara satu sama yang lainnya. Apa yang akan kita dalam asas keterbukaan ini, apa kita mau berpendapat, apa kita mau mengasih saran, atau apa ide, ataupun masalah yang kita hadapi, yang sedang kita hadapi, kita tidak usah ragu atau malu, takut untuk mengutarakannya, karena dalam bimbingan kelompok ini kita harus terbuka antara satu dan yang lainnya. Setelah itu asas kekinian. Asas kekinian itu maksudnya yang dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok ini harus sekarang, bukan masalah kita yang ada di masa lampau, tapi masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Selanjutnya itu asas kenormatifan, di mana dalam asas kenormatifan ini setiap anggota harus menghargai pendapat orang lain. Jika ada yang ingin menggunakan pendapat, maka anggota yang lain harus mendengarkan pendapat dari anggota yang memberi pendapat. Gitu. Sekarang kalian semua siap apa tidak untuk mengikuti bimbingan kelompok ini? Siap. Kalau siap, maka kita akan langsung lanjut pada materi, di mana materi kali ini adalah menumbuhkan kepercayaan diri, di mana kepercayaan diri ini sering didefinisikan sebagai suatu keyakinan individu untuk mampu berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan. Individu yang mempunyai rasa percaya diri adalah individu yang mampu bekerja secara efektif, dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan bertanggung jawab. Kepercayaan diri sering diidentikan dengan kemandirian. Meski demikian, individu yang kepercayaan dirinya tinggi pada umumnya lebih mudah untuk terlibat secara pribadi dengan individu lain yang akan lebih berhasil dalam menjalankan hubungan secara interpersonal. Di sini ada para ahli yang mengemukakan tentang
kepercayaan diri, yaitu dari Lindenfield mengemukakan bahwa orang yang percaya diri ialah orang yang merasa puas dengan dirinya. Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu. Kepercayaan diri lahir dari kesadaran jika seseorang individu memutuskan untuk melakukan sesuatu itu pula yang harus dilakukan. Kepercayaan diri itu datang dari kesadaran seseorang individu bahwa individu tersebut memiliki tekad untuk melakukan apapun sampai tujuan yang diinginkan. Jadi individu itu yakin bahwa kita bisa. Dia percaya diri, dia berani ya untuk melakukan sesuatu. Individu itu bekerja secara efektif. Itu termasuk dari pengertian kepercayaan diri. Jika ada yang penting boleh dicatat. Adapun jenis-jenis dari kepercayaan diri yaitu diantaranya kepercayaan diri batin, di mana kepercayaan diri batin ini ialah kepercayaan diri yang tumbuh dari dalam seseorang, yang tumbuh dari dalam diri seseorang dan sebagai acuan pada tindakan yang akan dilaksanakan dalam berbagai situasi. Yang kedua yaitu kepercayaan diri lahiriah, di mana kepercayaan diri lahiriah ini ialah kepercayaan diri seseorang yang akan dilaksanakan dalam berbagai situasi dan didorong oleh kepercayaan diri batin. Jadi kepercayaan diri ini harus sama-sama antara kepercayaan diri batin dan kepercayaan diri lahiriah. Karena kalau cuma ada kepercayaan diri batin tapi tidak ada kepercayaan diri lahiriah, tidak akan ada suatu tindakan untuk kita melakukan sesuatu. Dan orang yang mengalami gejala tidak percaya diri mempunyai ciri-ciri yang tampak, yaitu ditandai dengan badan dingin, mulai cemas dan dalam menghadapi persoalan. Misalnya kita sedang mengikuti sebuah perlombaan, kita merasa cemas, kadang berdampak pada diri kita, atau dingin lah keadaan pada diri kita, atau panas atau gimana. Kadang kita gugup dan bicara jadi gagap karena dia kurang percaya diri bahwa sebenarnya dia bisa, tapi dia takut, ada rasa takut di dalam dirinya. Selain dari gugup, orang yang mengalami gejala tidak percaya diri yaitu tidak tahu bagaimana cara mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan tertentu. Kadang kita merasa bingung, apa yang kita tahu. Kadang kita merasa bingung dengan kemampuan kita. Kita berpikir, apa yang bisa saya tahu, apa yang bisa saya perbuat, apa. Kadang kita berpikir akan jadi apa saya nanti kan. Untuk kita mengetahui, maka diadakan bimbingan kelompok ini untuk mengetahui siswa yang mana untuk mengembangkan dirinya. Ini juga akibat orang yang mengalami gejala tidak percaya diri. Orang itu sering menyendiri dari kelompok yang dianggapnya lebih tahu dari dirinya. Dia merasa tidak ada apa-apanya dengan yang lain. Saya lebih bodoh dari dia. Aku mah apa? Katakan kadang gitu ya. Dan kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Kita seharusnya mendengarkan, meski kita tidak tahu, barangkali ada ilmu yang kita dapat dari kita berkumpul dalam satu kelompok. Dan orang yang
Selanjutnya, penyebab timbulnya rasa kurang percaya diri yaitu perlakuan keluarga yang keras. Keluarga lebih banyak mencela daripada memuji, dan lingkungan yang kurang memberikan kasih sayang dan penghargaan, terutama pada masa kanak-kanak dan pada masa remaja. Kurangnya komunikasi dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kekurangan jasmani. Kekurangan jasmani di sini misalnya kita buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki, itu menyebabkan kita rasa kurang percaya diri. Kegagalan yang berulang kali tanpa diimbangi dengan optimisme yang memadai. Keinginan untuk mencapai kesempurnaan dalam segala hal. Dan cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri yaitu rileks. Kita harus rileks. Bersikaplah rileks, jangan terlalu formal. Jika terlalu formal, maka akan menyempitkan pemikiran Anda dan akan membuat kaku suasana. Dengan bersikap rileks, apa yang sedang dihadapi ataupun dikerjakan akan berjalan dengan suasana santai dan tenang tanpa ada ketegangan. Selanjutnya, lupakan standar yang ditetapkan orang lain agar kita percaya diri. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Lakukan sesuatu sesuai dengan standar yang kita miliki. Jangan mengikuti standar orang lain. Orang lain memiliki nilai yang berbeda, dan sekeras apapun mencoba, jika kita tidak bisa memuaskan semua orang, jangan khawatir. Jika orang-orang menyebut kita gendut, kurus, pemalas, membosankan, pelit, atau apa, bertahanlah pada standar yang kita miliki, bukan pada standar yang dimiliki orang lain. Karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya kita kecil, tapi kita lincah dan cerdas. Kita gendut, tapi kita pintar. Kita membosankan, tapi kita kreatif dan lain sebagainya. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, dan jadilah diri sendiri. Jangan lupa bersyukur atas apa yang Anda miliki. Selanjutnya itu memperbaiki penampilan. Memperbaiki penampilan ini sangat penting. Memang, tapi penampilan juga perlu untuk ditunjukkan yang lebih baik agar orang bisa tertarik melihat penampilan kita. Selanjutnya, memperbaiki diri. Perbaikilah diri kita, baik dari segi kepribadian kita, sikap kita, karakter, dan lain sebagainya. Demikian pula menggali bakat, skill, dan kemampuan agar menjadi manusia yang hebat. Dengan perbaikan tersebut, seseorang akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu, akan menumbuhkan rasa percaya diri pada diri kita. Selalu berpikir positif, yakin bahwa kita bisa. Hilangkanlah pemikiran negatif yang ada pada diri kita. Kembangkan pikiran positif yang mempengaruhi tindakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bebas berpikir dan berekspresi. Janganlah belajar dari kesalahan, dan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi, perbaikilah diri kita, karena hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan diri pada kita. Mungkin itu saja dari bimbingan, dari materi kita kali ini tentang kepercayaan diri. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti, boleh diutarakan. Ya, bagaimana cara mengembangkan diri sendiri? Bagaimana cara mengembangkan diri sendiri?
banyak pengetahuan-pengetahuan yang akan kita kenal. Jika kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Dan jika kamu ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah atau kita membuat karya. Begitu. Bisa dipahami? Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Bagaimana jika kita sudah percaya diri, yakin, tapi kita tidak tahu apa yang akan kita sampaikan? Ya, kadang itu sering terjadi. Kita sudah percaya diri, kita sudah berani, tapi kita bingung apa yang akan kita sampaikan. Jadi sebelum kita misalnya di sekolah kita ada presentasi, apalagi di tempat saya kuliah, ya dimanapun kalau kuliah itu pasti tidak luput dari yang namanya presentasi. Ya, kita sebelum berpresentasi misalnya, kita sudah berani, kita sudah percaya diri untuk kita di depan, tapi setelah kita di depan, kita bingung apa yang akan saya sampaikan. Maka sebelum kita presentasi, kita pelajari dulu, baca dulu, pahami dulu apa yang akan kita sampaikan di depan umum, supaya kita paham dengan isi yang akan saya sampaikan. Kita tidak kebingungan jika ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman. Kita tidak perlu bingung karena kita sudah tahu dan kita belajar sebelumnya. Jadi kita harus belajar terlebih dahulu. Bisa dipahami? Ya. Ada lagi? Ya, yuk. Bagaimana cara kita menyikapi kegagalan? Salah satu cara kita menyikapi kegagalan dari kita, jika kita gagal, maka kita jangan takut untuk mencoba kembali. Karena apa? Karena kegagalan itu awal dari kesuksesan kita. Jadi kita tidak usah takut untuk mencobanya kembali, dan yakinlah bahwa kita akan bisa. Begitu. Bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah mengerti? Ya. Sudah. Selanjutnya, sebelum bimbingan kelompok ini ditutup, mau saya kasih permainan biar kita refreshing terlebih dahulu, biar refresh otak, biar kita tidak jenuh gitu. Mau? Mau. Sudah. Permainannya gini. Kami ya, kalau saya bilang ini apel, yang ini apel, kalau yang ini upil. Ingat, kalau bilang ini, kalau saya bilang ini apel, yang ini
Jadi kalau saya bilang ini, meskipun tangan saya di sini, itu tetap apel. Meskipun apel, yang ini apel. Ya kalau yang ini upil. Jadi fokus sama kata-kata, bukan fokus sama tangan saya. Ngerti? Sudah, coba lagi. Ini apel. Terus yang ini apel. Kalau yang ini upil. Ini apel. Sudah. Paham ya? Tahu ya? Ya. Sebelum acara kita tutup, semoga bimbingan kelompok ini ditutup, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fikni bitaqwa ya Allah, wa ya Rabbil hamdi bi husnil khatimati. Allahumma ij'alna akhira kalamina min ad-dunya la ilaha illallah. Amin. Saya minta maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan, karena selaku insan biasa, jika ada benarnya itu murni dari Allah, dan jika ada salahnya itu murni dari saya sendiri. Akhiran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.